Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu memaknai Isra Miraj dalam kehidupan kita. Di 0451 452 414 atau di 0822 9329 1450 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Ustadz, ini tadi kita sembari menentikan penelpon yang ada di ujung sana, kita tadi berbicara masalah sholat, urgensi sholat yang langsung perintahnya diterima Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pentingnya sehingga Allah langsung yang memberikan perintah sholat itu kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana kemudian Al-Ustadz menyikapi terkait dengan sholat itu sendiri dalam urgensinya peringatan Isra Miraj itu sendiri? Tidak ada, artinya ada korelasi yang erat antara Isra Miraj dan perintah sholat. Sholat adalah amalan yang agung. Jadi dengan sholat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sholat ini bisa kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat ini jembatan atau media untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya di mana? Aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat belum bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Boleh jadi gerakannya kurang pas, bacaannya kurang tepat, niatnya atas salah, dan waktunya yang lalai. Boleh jadi yang bisa menjadikan sholat kita tidak bermanfaat dalam diri kita. Sholat bisa dijadikan sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana wasta'inu bis sabar, ya. Wasta'inu bis sabar was shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui salat dan sabar. Sesungguhnya orang bersabar itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua bagian daripada korelasi dengan Isra Miraj. Bagaimana Rasulullah SAW bolak-balik dari langit ke-6 sampai ke hadapan Allah SWT bolak-balik, sehingga sholat ini yang awalnya 50 menjadi 5, tapi nilainya tetap sama. Ini adalah kesabaran Rasulullah SAW. Tatkala dia mengetuk pintu langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, naik ke langit kedua, ketemu Yahya dan Isa, naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf, keempat ketemu Idris, kelima ketemu Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Ini semua bagian daripada perjuangan Rasulullah SAW yang membutuhkan kesabaran. Di samping itu, latar belakang yang menjadikan Isra Miraj ini setelah terjadinya Amul Hasni atau tahun kesedihan. Ini untuk menghibur Rasulullah SAW atas kesedihannya sehingga muncul rasa sabar dalam dirinya. Maka sabar, sholat ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga menjadi hamba yang berkualitas di sisinya, sehingga menjadi hamba yang agung di sisinya. Baik Ustaz, itu informasinya. Ustaz, ada pertanyaan ini dari Ibu Majelis Talim yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz terkait tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Ira dari Majelis Talim Anantovea, Tatura Utara. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana kita menyikapi hadis yang menyatakan bahwa anak berumur 7 tahun itu kalau disuruh sholat, dan kalau sudah berumur 10 tahun itu dipukul kalau tidak mau sholat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bagus Ustaz terkait hadis yang menyatakan bagaimana dengan anak yang umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Kalau 10 tahun boleh dipukul. Namun sebelum Ustaz jawab, kita terhubung di ujung telepon sana. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari Pak Ilo, Pinggedes. Ya, silakan Pak Ilo dengan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat Rasulullah SAW Isra Mirajkan, mereka kan awalnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kalau tidak salah bukan 5 rakaat,
bahkan mungkin sampai 100 pada waktu itu. Bagaimana seandainya kira-kira kalau pada waktu itu Rasulullah menerima perintah salat itu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan 5 saja yang kita diperintahkan, nah setengah mati kita laksanakan. Jadi bagaimana kira-kira seandainya pada saat itu Rasulullah kalau menerima perintah salat itu lebih daripada 50 rakaat. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaan yang bagus Pak Ustadz dari Pak Ilo di Tinggede terkait dengan perintah sholat yang awalnya Rasulullah terima itu adalah jumlahnya 50. Kemudian ada negosiasi, diskusi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyarankan bahwa sesungguhnya umat Muhammad tidak akan sanggup 50. Maka kemudian Nabi meminta dispensasi kepada Allah sampai kemudian 5. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Tafadol. Baik, yang pertama tadi menyikapi hadis mendidik anak sholat, memerintah ke anak sholat di umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun belum sholat, maka pukullah. Nah, kata-kata pukul ini hadisnya muru auladakum bis sholat hum abna'um bisab'i sinin. Ajarkan anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Kalau belum sholat pada umur 7 tahun hingga sampai umur 10 tahun, fadribuhum, pukullah mereka. Fadribu alaiha, pukul. Dipukul. Nah, ini menjadi kaitannya juga dengan pertanyaan yang tadi sebelum ada jeda iklan tadi. Nah, ini ada korelasinya nyambung ini. Nah, mendidik anak kita sholat, kenapa harus 7 tahun? Di umur 7 tahun, karena ini adalah umur keemasan. Kalau bahasa Inggrisnya golden age, umur 7 tahun ini. Iya. Jadi umur 7 tahun dalam dunia psikologis, apapun yang kita tanamkan anak kita di umur 7 tahun itu akan membekas dan berdampak pada dirinya di usia lanjutannya. Nah, kalau di umur 10 tahun, fadribu alaiha, pukul. Nah, ini kadang-kadang dilematis kita. Tidak mungkin seorang guru apalagi orang tua memukul anaknya, bisa-bisa kita dilaporkan di polisi, akhirnya bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, makna dari kata daroba di sini, idrib, bisa kita ada makna lain, bukan hanya memukul, tapi memberikan teladan, contoh, nasihat atau perumpamaan yang membekas. Sehingga anak kita tersentuh hatinya, kemudian dia mau mendirikan sholat. Karena ini kebanyakan anak kita perintahkan ke masjid, orang tuanya tidak ke masjid. Anak kita suruh sholat, orang tua tidak sholat. Maka ayo kita jadikan diri kita sebagai teladan untuk anak kita dalam memaknai Isra Mi'raj ini. Kemudian pertanyaan tadi Bapak Ilo, bagaimana seandainya 50 kali ini? 50 kali bukan 50 rakaat ya. 50 kali sehari semalam, itu kira-kira kita, kalau itu yang kita pakai, kita sholatnya kurang lebih 2 jam sholat lagi. Kurang lebih 20 menit, bukan 2 jam ya, kurang lebih 20 menit sholat lagi. Saking banyaknya sholat. Nah, kalau ini kita praktekkan, ini seandainya ini yang diterima Rasulullah SAW, nanda sakit semua, tidak ada kegiatan kita. Tapi bagi orang beriman, boleh jadi dengan sholat ini dia lebih ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih memaksimalkan dirinya. Sekalipun jumlahnya 50 kali sehari semalam. Tapi Nabi Musa negosiasi dengan Rasulullah, minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan 5 kali sehari semalam. Dan pahalanya tetap sama. Bahkan Allah memberikan panggilan peringatan bahwa orang yang melaksanakan kebaikan, siapa yang melaksanakan kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Artinya kalau sholatnya 5 kali, dilaksanakan 5 ini berarti sama dengan 50 kali. Iya. Sedangkan kalau dosa dilakukan, bedanya kalau dosa, niat dan dilaksanakannya, sebelum dilaksanakan dosa itu, nanti dicatatnya setelah dilaksanakan. Kalau kebaikan niat sudah dapat 1, dilaksanakan dapat minimal 10. Ya.
Itu perumpamaannya Pak, korelasinya dengan Isra Mi'raj ini. Salat ini adalah amalan yang agung. Saya tekankan lagi, salat ini adalah amalan yang agung. Dan sekalipun hanya 5 kali sehari semalam, ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang mampu mendirikan salat. Makanya salat ini selalu digandengkan dengan kata-kata iman. Bahkan dia menjadi ciri khas orang beriman. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Demikian tadi penjelasan Pak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan khusus dari saya Pak Ustadz. Terkait masalah Isra Mi'raj juga yang terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Lantas pertanyaannya adalah, kenapa yang diperjalankan itu adalah baginda Rasul SAW? Kenapa bukan Nabi dan Rasul yang lain? Ada banyak seperti Nabi Adam yang merupakan Nabi pertama, Nabi Ayub yang dikenal dengan sabarnya, Nabi Yusuf yang terkenal dengan tampannya. Kenapa harus Nabi Muhammad Pak Ustadz? Baik. Di dalam kitab Ar-Rahih Al-Mahtum, peristiwa Isra Mi'raj ini diperuntukkan oleh seorang hamba yang agung, yakni baginda Rasulullah SAW sebagai Hatamul Anbiya'i wal Mursalin, sekaligus rahmatan lil alamin. Maka dialah baginya yang pantas untuk melakukan perjalanan ini. Sehingga di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu bi'abdihi ini maknanya adalah Muhammad. Bi'abdihi ini maknanya li ta'zim, pengagungan. Seandainya ada nama yang boleh dipanggil selain nama Muhammad, mungkin Abdullah nama panggilan itu. Tapi ini digunakan bi'abdihi, ini bentuk pengagungan Rasulullah SAW kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Masya Allah. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz, insya Allah sangat menambah wawasan dan khasanah keislaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkait juga pengetahuan kita terkait keutamaan Isra Mi'raj dan makna serta hakikat Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tahunnya di tanggal 27 Rajab. Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin Pak Ustadz bisa dengan closing statementnya Pak Ustadz. Tafadhol. Baik. Pemirsa TVRI dimanapun berada, Isra Mi'raj adalah momentum yang luar biasa. Tapi memperingatinya bukan hanya sekedar peringatan, tentu kita harus mengambil makna di dalam kehidupan sehari kita. Perbaiki hubungan kita sesama manusia, sama-sama menebar cinta dan kasih sayang, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, niscaya kita akan menjadi hamba yang agung, mulia, dan baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya kira-kira, Ustaz. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian tadi perjumpaan kita pada pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah terkait dengan tema kita, yaitu memaknai Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Semoga bisa kita ambil ibrah dan pelajaran, dan bisa saya simpulkan sedikit dari penjelasan Pak Ustadz bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj adalah rangkaian dalam rangka Nabi Muhammad SAW naik ke langit atau diperjalankan dalam rangka menerima wahyu, yaitu berupa perintah sholat yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantara. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perintah sholat itu bagi kaum muslimin dan muslimat. Sholat yang terus-menerus kita lakukan tentu akan dapat mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Bukankah Rasul SAW pernah bersabda bahwa kunci utama diterimanya amal ibadah yang kita kerjakan adalah sholat 5 waktu. Demikian Pak Ustadz dan Ibu-Ibu Majelis Taklim, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Dan saya Irwan Sandi, mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Demikian pada program kami pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya dalam program yang sama di Mimbar Agama Islam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.